Lu tahu aja bahasa Golo. Iya makanya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman pada siang hari ini. Kita dalam kesempatan siang ini sebetulnya Medina sama Lukman bersama tim kuasa hukumnya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan pernyataan terhadap pemberitaan yang selama ini terkait dengan persoalan yang dihadapi oleh Medina. Untuk itu pada siang kesempatan ini Lukman sama Medina hanya menyampaikan pernyataan, tidak ada sesi tanya jawab, dengan harapan agar persoalan ini tidak menjadi bias kemana-mana. Tujuan dari kehadiran Medina sama Lukman di sini pure murni hanya untuk meluruskan aja, tidak membuat berita jadi berkembang kemana-mana. Untuk itu mohon dimengerti oleh teman-teman. Sekali lagi tidak ada sesi tanya jawab, semua akan dijawab oleh Lukman maupun Medina bersama tim kuasa hukum. Saya rasa cukup dari saya ya teman-teman ya. Tolong kita jaga aturan main supaya press conference ini berjalan dengan lancar. Bisa dipahami teman-teman? Siap. Oke, saya akan memulai press conference ini diawali oleh pernyataan dari Mas Lukman. Terima kasih, silakan Mas Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman media? Semoga selalu baik. Saya dan Medina dan tim mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang sudah meluangkan waktu pada hari ini. Hari ini kami akan melakukan press conference ya, untuk memenuhi juga permintaan dari rekan-rekan media, yang mana intinya adalah kami ingin meluruskan berita-berita yang simpang siur kemarin supaya tidak ada kesalahpahaman, dan semuanya akan dijelaskan dan disampaikan oleh saya, oleh Medina, dan juga oleh rekan saya kuasa hukum juga, Bapak Raden Arya Sarjana Hukum, dan Sam Simanjuntak. Mungkin Pak Arya bisa menjelaskan perihal yang kemarin. Ya, pertama mungkin disampaikan oleh Pak Arya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada agenda hari ini kita akan menjelaskan kepada pihak media bahwa berdasarkan pertimbangan dan dasar surat wajib lapor yang telah dikeluarkan oleh Jakarta oleh Kalaha Rumkit Bayangkara Lemdik Polri pada tanggal 30 Januari 2020, Medina Zain diputuskan untuk menjalani program terapi dan rehabilitasi rawat jalan wajib lapor di Rumkit Bayangkara Lemdiklat Polri. Atas dasar Medina Zain telah menjalani prosesi program terapi dan rehabilitasi di dalam Rumkit Bayangkara Lemdiklat Polri selama 1 bulan penuh, serta telah berkelakuan baik selama menjalani setiap program yang ada di dalam Rumkit Bayangkara Lemdiklat Polri, dan juga tidak terbukti adanya ketergantungan pada obat-obatan. Dengan dasar hasil asesmen dari salah satu tim asesmen dari Lemdik yang menyatakan Medina Zain dapat rawat jalan pada minggu kedua dengan dasar pertimbangan juga masih mempunyai anak bayi dan bukan pecandu, hanya diperlukan perawatan pada kesehatan mentalnya yang memang sudah lama rekan-rekan ketahui juga sedang dalam tahap penyembuhan ya. Dan saat ini Medina Zain sangat membutuhkan waktu ekstra untuk penyembuhan kesehatan mental dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga agar lebih fokus mengurus Syafi, bayinya yang baru genap 5 bulan, yang perlu perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kita minta supaya agar media dan rekan-rekan lainnya memberikan support dan doa saja. Itu dari pihak kuasa hukum. Bisa dilanjut? Ya. Kemudian kesempatan ini saya berikan kepada Mas Lukman untuk menyampaikan beberapa hal
dan selama ini teman-teman ingin tahu apa sih, kemana sih? Nah, ini mungkin jelaskan. Ya, saya ingin meluruskan adanya berita simpang siur mengenai saya. Kenapa kok waktu itu nggak ada? Gitu. Ya, saya ingin menjelaskan bahwa memang ya takdirnya saya waktu itu memang sedang menjalankan ibadah umroh tanggal 23 Desember. Program saya itu umrohnya 12 hari. Nah, di samping itu saya juga mempunyai usaha ya, travel umroh juga. Jadi saya ke sana itu bukan hanya melaksanakan ibadah umroh, tetapi juga melakukan bisnis trip. Saya di sana juga harus mengurus beberapa agreement dengan pihak ketiga untuk keberangkatan jamaah di bulan-bulan berikutnya. Karena tidak ada lagi orang pengganti di sana dan cuman saya, ya saya selesaikan dulu. Jadi ketika saya di sana itu di samping saya melaksanakan umroh, saya bekerja juga. Saya di sana juga dari jarak jauh. Sementara saya menghubungi rekan saya, mendelegasikan kepada Pak Arya untuk membantu Medina, dan saya terus berkomunikasi ya Pak Arya. Ya. Dan setelah itu saya juga langsung setelah semuanya beres, saya mencari tiket kepulangan dan langsung saya mengurus Medina di sini. Cuman pada saat itu saya memutuskan untuk tidak publisitas, karena menurut saya harus fokus kepada Medina dan kepada anak saya, dan ada beberapa pekerjaan juga yang padat di Jakarta. Jadi saya ingin meluruskan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah seperti itu. Mungkin itu klarifikasi dari saya. Semoga rekan-rekan media bisa tahu yang sebenarnya. Oke. Kemudian saya kasih kesempatan untuk Mbak Medina untuk sampaikan ada beberapa hal. Silakan. Iya, mungkin kemarin mau meluruskan, ada berita juga dugaan kongko Medina di mall gitu kan ya. Jadi sebenarnya itu kan tanggal 31 tadi yang sudah dijelaskan oleh tanggal 30 yang sudah dijelaskan oleh lawyer saya sudah keluar dari Lemdiklat Polri, dan postingan itu, dan ketika saya berada di tempat pembelanjaan bayi itu tanggal 3 Februari. Jadi saya udah keluar, baru saya kan bisa jalan-jalan sama anak. Nggak mungkin dong, maksudnya kalau misalkan kita udah keluar kan pasti aku juga pengen di caption aku itu tetap aku pengen banyak waktu untuk keluarga, yaitu berarti aku nggak ada salahnya dong gitu bawa anak keluar ke mall. Nah, terus juga katanya alasan sehingga dinyatakan masa rehabilitasi selesai. Nah, tadi udah dijelaskan juga 1 bulan itu pertimbangannya banyak, dan itu sesuai dengan asesmen dari asesor saya gitu. Jadi hanya sekitar 1 bulan saya di sana dan 2 bulan saya rawat jalan. Yeah. Kayak gitu aja sih. Terus juga masalah lagi. Perlu saya tambahkan, mungkin kan acuan dari rekan-rekan ini adalah dari Polda Metro ya, menyampaikan bahwa rawat inap yang harus dilakukan oleh Medina itu selama 3 bulan. Nah, itu kembali lagi dari hasil asesmen di sana. Dan setelah hasil asesmen di sana, hasilnya adalah pada minggu kedua juga Medina sudah bisa untuk rawat jalan. Jadi Medina menjalani program dan pengobatan di dalam selama 1 bulan penuh. Lalu setelah itu diputuskan untuk bisa rawat jalan, ditetapkan sejak tanggal 30 Januari 2020. Ya, terus mau menambahkan juga, jelaskan terkait dugaan NZ menggunakan narkoba. Saya jelaskan bahwa penemuan tes urin itu kan itu dari hasil obat bipolar saya, dan hasil rambut dan darah sudah dikeluarkan kan oleh Polda ya, itu hasilnya negatif, dan saya bukan pengguna narkoba, gitu ya, harus diluruskan. Jadi sekarang saya lebih fokus untuk mengobati penyakit bipolar saya, mental illness saya, supaya saya lebih banyak waktu untuk keluarga dan lebih sehat lagi gitu untuk kedepannya. Itu sih paling.
Terus kalau riwayat penyakit bipolar selama ini, saya sudah mengidap penyakit bipolar sejak 2016. Maksudnya tahu semenjak 2016. Cuman ini udah mulai berasa berasa kayak tekanannya banyak banget ketika ya alhamdulillah perusahaan saya semakin bertambah, karyawan semakin bertambah. Dari tadinya 3 klinik sekarang kan udah 13 cabang gitu. Dari tadinya karyawan cuma 3 sekarang udah 400 orang. Jadi mungkin ya itulah beban hidup semakin meningkat. Jadi akhirnya juga ekstra stres aku semakin tinggi dan bipolar aku juga semakin menjadi gitu. Dan Itu sih. cobaan pun pasti akan semakin. Dan cobaan semakin ada aja kalau misalkan orang bisnis kan. Ya, jadi intinya sih saya mohon doa ya kepada rekan-rekan media, kepada masyarakat, netizen, untuk Medina dan keluarga saya supaya Medina juga bisa segera kembali beraktivitas dengan segera, bisa segera berkreasi lagi, bisa segera kembali lagi karena sudah ditunggu oleh banyak karyawan-karyawannya dan tanggung jawabnya di perusahaan karena dia juga ada banyak karyawannya yang harus diurus. Kita mohon doanya aja. Ya, mungkin ada satu hal lagi dari tim Ya. sebelum kita tutup. Mungkin terakhir ya ada yang perlu saya pertanyakan nanti kepada pihak Lemdik ya. Berdasarkan untuk kepentingan dan pembelaan dari klien saya Medina Zain, bahwasanya saya masih mempertanyakan dan saya juga masih bukan memperjuangkan kan, karena itu memang barang pribadi dari klien saya yang masih ditahan di Lemdikpor. Saya juga belum tahu dasarnya apa, tapi yang jelas saya sudah mengajukan permohonan dan mudah-mudahan dari pihak Lemdik pun akan mengabulkan untuk mengembalikan barang-barang pribadi yang tidak ada kaitannya dengan maupun tindak pidana maupun apapun itu dasarnya, karena untuk melakukan penahanan atau penyitaan barang pribadi daripada klien saya itu tidak ada dasar hukumnya. Ya. Kurang lebih soalnya ada beberapa item. Seperti ada 1 tas branded, 2 unit handphone, seperti itu. Kurang lebih. Cukup? Oke, itu aja cukup dari mungkin Medina dan Lukman dan tim kuasa hukumnya. Terima kasih untuk teman-teman. Kita harapannya tadi setelah dari sini tidak ada lagi sesi tanya jawab, mengingat permintaan dari Medina sendiri baik juga Lukman agar berita ini tidak jadi bulan